pasien datang pagi mungkin, kemudian 5 jam kemudian sudah selesai bisa beraktivitas kembali, pulang ke rumahnya. Atau ada yang pasien-pasien saya yang sebagai guru, ada driver Gojek, nah bisa sambil bekerja sambil cuci darah atau hemodialisis. Pasien itu butuh round table seperti itu. Pasien itu nggak baik untuk sendiri dan menyendiri begitu ya, karena gangguan psikologis yang cukup berat begitu, apalagi didiagnosis mengalami penyakit ginjal kronik dan berujung pada cuci darah. Apa sih yang dianggap pasien? Untuk menjadi suatu penyakit gagal ginjal kronis tahap 5 yang dilakukan cuci darah, itu panjang perjalanannya dan cenderung pasien tidak menyadari perjalanan progresivitas penyakit itu. Lagi enak-enaknya kerja cari duit, terus kita harus dihadapin dengan penyakit kronik yang saya katakan Tuhan sendiri itu belum menciptakan obatnya untuk mengembalikan fungsi ginjal, begitu ya. Hai Healthies, kembali lagi di Kemenkes, Kementerian Kesehatan Podcast. Kali ini bersama saya Yure Aurelia. Healthies, mungkin sebagian dari kita sudah pernah mendengar atau akrab dengan istilah cuci darah atau dalam dunia medis kita sebutnya dengan hemodialisis. Salah satu metode untuk pengobatan pasien gagal ginjal. Nah, mungkin metode ini terdengar sangat kompleks ya, tapi terbukti bahwasanya metode ini menyelamatkan banyak sekali nyawa. Dan untuk membahas mengenai cuci darah atau hemodialisis ini secara lengkap, sudah bersama saya dua orang hebat tentunya ya. Ada bersama saya Dr. Elizabeth Sipayung, spesialis penyakit dalam, dan juga ada Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia, Bapak Tony Richard Samosir. Halo Dr. Elizabeth, Pak Tony. Gimana kabarnya hari ini? Wah, luar biasa. Baik, mantap, biasa. sehat. Selamat datang di Kemenkes ya, kita mau ngobrol-ngobrol perihal cuci darah nih. Tapi sebelum itu mau tanya nih, lagi sibuk apa Dr. Elizabeth? Iya, jadi terima kasih atas undangannya buat kita dari Rumah Sakit Sulianti Saroso, atas undangannya Kementerian Kesehatan. Jadi sekarang ini saya lagi sibuk kuliah ya mengenai tentang ginjal, lagi mengambil subspesialis ginjal di pagi hari dan sorenya berpraktik di Rumah Sakit Sulianti Saroso. Oke, jadi memang lagi mendalami lagi ilmu soal perginjalan itu ya dokter ya. Benar, karena ya kita bisa lihat belakangan ini kasus ginjal banyak banget ya dokter ya. Jadi concern tersendiri. Kalau Pak Tony gimana Pak? Sibuk apa? Kalau saya lagi sekolah juga sama seperti dokter juga begitu. Saya sedang ngambil studi di Magister Ilmu Hukum di klaster kesehatan di Universitas Padjadjaran Bandung. Wah, sama-sama sedang mendalami ilmu kesehatan nih, seru banget. Nah, hari ini kita akan ngobrolin soal cuci darah, yang mana belakangan ini lagi-lagi saya mau highlight bahwasanya banyak sekali pasien ginjal, gagal ginjal gitu. Kemudian spesifiknya pasien yang mengalami atau menjalani cuci darah. Mungkin bisa dijelaskan dari itu lagi kali ya, dari sebenarnya cuci darah itu prosesnya seperti apa, kemudian prosedur apa sih ini, walaupun banyak dari kita sudah mengenal hal tersebut, mungkin bisa dikenalin lagi kali ya dok, supaya kita lebih paham apa sih sebenarnya cuci darah dan hemodialisis ini. Silakan dokter Elizabeth. Ya, terima kasih Mbak Yura. Jadi hemodialisis ini adalah salah satu terapi pengganti ginjal yang kita berikan pada pasien-pasien ginjal tahap 5 yang sudah dia sifatnya kan dia irreversible dan progresif ya. Nah, jadi hemodialisis itu diberikan pada pasien-pasien yang dengan kriteria mungkin ureum kreatinina sudah naik, kemudian Hb-nya turun, dan ginjalnya sudah tidak bisa lagi mengkompensasi untuk melakukan fungsi sehari-hari pada pasien tersebut. Nah, hemodialisis itu sesuai dengan namanya adalah cuci darah yang dilakukan sebanyak 2 atau 3 kali seminggu di rumah sakit atau di klinik dialisis.
Yang selanjutnya nanti akan kita sebut klinik cuci darah ya, dialisis sama dengan cuci darah. Nah, jadi pasien biasanya menjalani cuci darah itu sekitar 4-5 jam per kali sesi, bisa 2-3 kali seminggu. Ya, jadi pasien datang pagi mungkin, kemudian 5 jam kemudian sudah selesai bisa beraktivitas kembali, pulang ke rumahnya. Atau ada yang pasien-pasien saya yang sebagai guru, ada driver Gojek, nah bisa sambil bekerja sambil cuci darah atau hemodialisis. Wah, tapi cukup sering juga ya, dalam waktu seminggu bisa 3 kali gitu-gitu. Makanya ada komunitas yang mungkin untuk saling support ya Pak. Mungkin bisa diceritakan, nah komunitas pasien cuci darah Indonesia ini sebenarnya komunitas seperti apa? Iya, komunitas pasien cuci darah Indonesia itu atau disingkat tuh KPCDI, itu sebuah perkumpulan berbasis gerakan sosial pasien gagal ginjal yang mengedukasi dan mengkampanyekan kesehatan ginjal. Selain itu kita juga mengadvokasi pasien-pasien ya yang kesulitan untuk mendapatkan akses mereka seperti itu. Jadi memang KPCD ini berdiri sejak tahun 2015. Oh, lama ya Pak? Ya, sudah. saya kebetulan foundernya begitu. Ya, sedang saat cuci darah memang udah saatnya pasien itu butuh roundtable seperti itu. Pasien itu nggak baik untuk sendiri dan menyendiri begitu ya, karena gangguan psikologis yang cukup berat begitu, apalagi didiagnosis mengalami penyakit ginjal kronik dan berujung pada cuci darah. Apa sih yang dianggap pasien? Mati. Nah, untuk itu kami membangun sebuah komunitas begitu. Komunitas ini nanti yang saling menyemangati. Ya, walaupun kami ada pendamping, kadang pendamping ini kurang bisa mengerti kondisi kami. Taunya kan dilarang minum, batasin cairan begitu Dok ya. Ya, apalagi kita lagi minum aja, pendamping kita kadang jangan banyak-banyak minum. Ya, kita sering jawab gitu, ngelucu begitu ya. Ini mati kita bukan gara-gara ginjalnya nih, gara-gara kaget, dikagetin untuk minum jangan terlalu banyak. Nah, seperti itu. Kalau di tengah-tengah pasien yang pasien saling ngobrol begitu, itu mungkin ketemu chemistry-nya begitu ya, antar sama pasien saling menguatkan. Iya, menguatkan. Nggak ada lagi saling Dok, untuk menolak. Kalau pendamping itu kan kalau biasanya dia bilang begini, batasin makanan ya, begitu ya, batasin minuman ya. Biasanya kita itu sebagai pasien, kamu kan belum ngerasain gimana cuci darah. Tapi kalau antar komunitas, nggak akan ada yang bicara begitu. Karena saya juga pasien, tapi saya bisa sehat, kamu juga sebagai pasien, kamu juga harus mampu untuk hidup sehat. Untuk itulah hadir yang namanya komunitas pasien cuci darah Indonesia, untuk memberikan ruang semangat kepada pasien-pasien yang mengalami keterpurukan, seperti itu. Wah, luar biasa banget. Berarti memang harus ada yang relate di dalamnya biar bisa saling berkomunikasi, kemudian memberikan support tadi ya Pak ya. Betul. Jadi memang komunitas ini sangat diperlukan. Dan Pak Tony foundernya, dan tadi disebutkan juga bahwasanya Pak Tony berarti juga pernah menjalani cuci darah atau sampai sekarang? Betul. Jadi sejak tahun 2009 saya terdiagnosis mengalami penyakit ginjal kronik begitu ya. Bayangin 2009 itu gadget itu masih dua dimensi ya. Nah, 2 dimensi maksudnya itu telepon masuk, telepon keluar. Iya, betul. Begitu ya. Nah, sekarang kan udah banyak dimensi gitu. Kita bisa smartphone ya. Semua bisa. Ya, jadi semua bisa mengakses begitu ya. Kita bisa bayangkan sejak 2009 saya harus terdiagnosis mengalami penyakit ginjal kronik. Itu di usia 26 tahun pada saat itu. Begitu, di usia saya sekarang 42, mau jalan 42 tahun ya. Begitu. Kayak jadi 24 cukup ya, Pak? Kayak 24 tahun ya. Begitu mudah ya. Banget. Jadi bisa dibayangkan itu perjalanan tahun itu ya, masih muda ya. Terus lagi enak-enaknya kerja cari duit. Terus kita harus dihadapin dengan penyakit kronik yang saya katakan Tuhan sendiri itu belum menciptakan obatnya untuk mengembalikan fungsi ginjal. Begitu ya. Karena di kolong langit ini nggak ada obatnya untuk mengembalikan fungsi ginjal, Dok. Begitu ya. Karena kalau udah turun nggak bisa lagi, kalau sudah drop nggak bisa lagi naik fungsinya, begitu ya. Nah, di tahun itulah saya menjalani cuci darah. Kalau sekarang saya sudah transplantasi ginjal. Jadi 2009 saya gagal ginjal, sampai dengan 2016 saya 7 tahun menjalani cuci darah. Ya, 2016 saya memulai modalitas yang baru dengan transplantasi ginjal sampai saat ini, seperti itu. Oke, jadi perjalanannya juga sangat
panjang ya Pak ya, sampai pada akhirnya juga karena cukup mungkin merasa relate teman-temannya yang cuci darah harus merasakan tadi tidak ada support system mungkin ya. Kalau sama-sama mengalaminya kan pasti udah tahu rasanya, jadi dicetuskanlah adanya komunitas tersebut gitu. Betul. Nah, tadi juga disebutkan sama Pak Tony bahwasanya kalau ginjal nih belum ada obatnya. Apakah benar demikian, dokter? Ya, jadi perlu kita analisis dari awal ya. Memang untuk menjadi suatu penyakit gagal ginjal kronis tahap 5 yang dilakukan cuci darah, itu panjang perjalanannya dan cenderung pasien tidak menyadari perjalanan progresivitas penyakit itu. Jadi penyakit ginjal itu harus selalu ada yang mendasarinya, Mbak. Jadi harus ada yang mendasarinya, yaitu berbagai faktor resiko ya. Kita sebutkan di dunia medis itu ada faktor-faktor resiko. Faktor resiko yang apa yang sehari-hari kita bisa jumpai, yaitu penyakit darah tinggi, penyakit diabetes, seperti itu batu ginjal, atau adanya tumor yang menyumbat aliran ureter, saluran kencing, seperti itu. Nah, bila berlama-lama lebih dari 3 bulan, hal itu mengganggu fungsi ginjal, sehingga fungsi ginjal tidak bisa kembali menjadi normal, itu bisa menjadi suatu penyakit gagal ginjal tahap 5, dan pada akhirnya bila tidak diselesaikan masalah itu, tidak dikontrol faktor resikonya, seperti darah tinggi, tidak minum obat hipertensi, diabetes tidak minum obat diabetes, obesitas tidak menurunkan berat badan, kemudian ada infeksi tidak diatasin gitu ya, kebiasaan kurang minum, mager, kurang gerak dan lain sebagainya, itu pada akhirnya perjalanannya akan mengarah ke penyakit ginjal kronis tahap 5 yang berujung pada end stage yang akan menjadi hemodialisis atau cuci darah. Seperti itu. Jadi obatnya itu sebenarnya untuk mencegah progresivitas itu, mari kita nilai kembali faktor-faktor risiko apa yang ada pada kita, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Bila hipertensi, tolong segera kontrol ke dokter, minum obat darah tingginya yang rutin, seperti itu. Diabetes juga seperti itu, hindari makan makanan yang tinggi gula, tinggi garam. Nah, kemudian ada infeksi, rutin kontrol ke dokter apabila mengalami nyeri buang air kecil, kencingnya berdarah, kencing yang berwarna keruh atau warna putih susu, segera konsultasikan ke dokter. Ataupun misalnya ada keluhan-keluhan tambahan yang lain, seperti kencing berbusa, nah itu kan kemungkinan ada kebocoran ginjal. Nah, itu harus segera datang ke dokter penyakit dalam untuk diagnostik apa sih yang diperlukan bagi pasien-pasien seperti itu. Oke, berarti satu-satunya cara untuk mempertahankan kualitas hidup, mungkin produktivitas dan sebagainya hanya dengan cuci darah ya dok, apabila sudah terjadi gagal ginjal yang tahap akhir tadi. Tahap akhir. Ya, tidak satu-satunya Mbak. Ada lagi yang disebut dengan cuci darah melalui perut ya, rongga perut disebut CAPD, Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis. Dan yang ketiga adalah dengan melakukan transplantasi ginjal seperti dilakukan oleh kasus Pak Tony. Nah, jadi biasanya pasien-pasien itu yang terinformasi hanya 2 ya, yang hemodialisis, cuci darah yang rutin ke klinik atau ke rumah sakit 2-3 kali seminggu, dan yang kedua adalah CAPD atau cuci darah melalui rongga perut, selaput di rongga perut. Nah, itu disebut CAPD, Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis. Ya, seperti itu. Itu yang CAPD itu baru kah atau sudah metode lama dok sebenarnya? Sebenarnya itu sudah lama Mbak, cuman masyarakat kita belum terinformasi mengenai prosedur, bagaimana pemasangan kateter, bagaimana melakukan tindakan CAPD yang baik dan benar, belum terinformasi. Memang CAPD itu kan sangat ramah ya buat pasien sebenarnya. Kenapa ramah? Bisa dilakukan mandiri di rumah. Iya, bisa kita lakukan mandiri di rumah. Jadi pasien nggak mesti datang 2-3 kali seminggu lagi ke klinik. Pasien bisa dibekali oleh, pertama sekali pasien datang kontrol ke dokter spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi, kemudian dinilai secara fisiknya, kemudian akan dipasangkan kateter ke rongga perutnya. Jadi Tuhan telah menciptakan kita itu memang seperti kata Pak Tony kan, ada di tubuh kita ini sebenarnya metode-metode yang diciptakan Tuhan bisa untuk membantu untuk menggantikan cuci darah itu yang tidak 2-3 kali seminggu, tapi dengan melalui rongga perut kita. Namun itu dengan penilaian ya oleh dokter dulu. Jadi misalnya pasiennya datang, kemudian dinilai apakah dia layak untuk dilakukan tindakan CAPD atau tidak. Kemudian setelah dinilai layak, pasien akan dimasukkan di insersi kateter ke selaput perutnya. Jadi itu tempat masuknya cairan, kemudian cairannya dimasukkan, ditunggu selama
30 menit atau 40 menit, kemudian dibuang kembali cairannya. Jadi cairan itu berfungsi untuk menguras zat-zat kotor yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian setelah 30-40 menit dibiarkan di dalam rongga perut, ada kateter buka lagi supaya dikeluarkan aliran darah. Terus itu dilakukan selama 3-4 kali sehari. Dilakukan di rumah sendiri secara mandiri atau di kantor, misalnya work from home, work from anywhere gitu. Pasien-pasien yang gagal ginjal bisa melakukannya mandiri asal punya ruangan khusus yang bersih. Pasiennya bisa menjaga kebersihan, hati-hati infeksi. Pasien bisa mengerti apa yang prosedur-prosedur yang harus dilakukan dan dikerjakan di rumah seperti itu. Memang pasiennya harus well educated ya, iya, tidak bisa. Kalau misalnya, dok, tapi rumah saya kecil, saya bersama-sama dengan keluarga lingkungan yang lain di sekitar rumah, higienis kurang baik gitu, misalnya ventilasi kurang baik. Nah, itu kita pertimbangkan untuk jangan dulu, karena bisa jadi terjadi infeksi di selaput perutnya, jadi peritonitis, dan itu bisa menyebabkan cairan yang tadi warnanya yang harusnya bening seperti ini, jadinya warnanya keruh, infeksi, pasien bisa demam. Nah, pada saat itu harus hemodialisis yang mengambil alih. Jadi pasien harus kembali lagi ke klinik atau ke rumah sakit untuk dilakukan cuci darah secara biasa. Karena ini diistirahatkan dulu perutnya, seperti itu. Oh, baik. Berarti juga kalau CAPD ada kriteria dan syarat-syarat tertentu ya, dokter, yang harus dipenuhi gitu. Kalau Pak Tony dulu cuci darahnya apakah sudah CAPD atau masih yang harus ke rumah sakit gitu, Pak? Iya, kalau saya dulu yang ke rumah sakit ya, yang namanya hemodialisis gitu ya. Saya dulu 3 kali seminggu hemodialisis. Tapi perlu diperhatikan, semakin sering hemodialisis, semakin baik sebenarnya kondisi pasien. Begitu, artinya kita semakin buang air kecilnya semakin sering. Begitu. Gitu. Iya, justru kalau 1 kali seminggu, 2 kali seminggu, dibandingkan 3 kali seminggu, itu justru 3 kali seminggu itu jauh lebih baik ketimbang yang 2 kali seminggu maupun 1 kali seminggu. Jadi saya dulu melakukannya dengan hemodialisis, begitu. Nah, untuk terkait dengan peritoneal dialisis, kalau untuk CAPD dulu itu belum begitu populer ya, dok ya. Memang masyarakat Indonesia itu senangnya tuh dilayani. Padahal kalau kita berbicara tentang Hong Kong, bagaimana Thailand, begitu ya, bahkan Malaysia, bahkan Singapura, ya negara Asia lah, tetangga kita yang deket ya, mereka mandiri, begitu. Justru sebenarnya ya dok, justru sebenarnya kalau HD itu atau hemodialisis itu tingkat stress out-nya tinggi. Tinggi sekali. Kita kayak menyerahkan inilah nyawaku. Aku datang ke rumah sakit, begitu ya. Sampai di rumah sakit kita ditusuk nih, ada bekas-bekasnya nih saya. Ditusuk ya. Habis dulu itu dipasang ya, Pak? Iya, dulu dipasang ya. Avesannya kan, iya, fistulanya kan dipasang ya dulu. Ada input output gitu ya, inlet, outlet gitu ya. Nah, kita tuh banyak stresnya, begitu. Kita datang itu, kadang kita berpikir, oh iya, ini akhirnya saya atau bagaimana dia nanti pulang ini? Seperti itu kondisinya. Karena stresnya tinggi. Belum lagi, kadang ada yang meninggal depan kita, begitu ya. Tiba-tiba sesak ya, Pak? Tiba-tiba sesak. Belum lagi tiba-tiba sesak, tiba-tiba drop begitu ya kondisi kita. Atau kita melihat teman kita yang drop begitu, itu tingkat stress out-nya lebih tinggi. Tapi kalau memang CAPD itu jauh lebih nyaman di rumah kan. Bisa sambil masak, Mbak. Bisa sambil masak, gitu. Untuk usia-usia produktif itu sangat baik sebenarnya. Tetapi lagi-lagi, ya, bangsa ini memang bangsa yang sukanya dilayanin begitu. Jadi ya, ke rumah sakit, ada perawat, ada ini, ya, semua dilayanin. Padahal dari segi cost efektif, CAPD jauh lebih hemat. Untuk kantong sendiri ya. Kalau kita ke unit HD berapa? Belum lagi sesajennya. Ya dok ya, sesajen makan nasi padang gitu pada saat HD gitu ya dok ya. Beli minum, karena kan di sana lah pasien kadang tuh lebih selera makan ya, selera makan, karena kan nggak unik lagi, ketemu teman-temannya. Kalau saya menyebut tuh sesajen, kan banyak. Bahkan ada pasien saya, Mbak, punya warteg. Jadi dia bilang, dok mau menu apa nih, saya lagi jualan dok. Oh ya, jadi yang lain pada ngorder, pada dibagi-bagi kan dok. Di Japri besok kita HD, besok mau makan apa? Gitu. Kosnya berapa tuh? Kalau sehari aja 100.000 begitu, sebulan udah 800.000. Beda kalau peritoneal dialisis atau CAPD itu ya, sebulan sekali kan mereka ke rumah sakit, hanya untuk kontrol
ngambil cairan udah di Ya, rumah. di rumah. Oke. Jadi lebih cost efektif sebenarnya dibandingkan untuk harus ke rumah HD. sakit Iya, ya. tapi waktu zaman saya tahun 2009 itu belum Belum populer. Bukan belum ada. Oh, belum Belum populer. CAPD itu udah Udah jauh dari dulu, udah Mbak. lama Iya, itu. di luar. Tapi belum populer. Oke. Tidak populer Mm-mm. dan nah ini dia tugas nefrolog untuk Calon. mengkampanyekan. Untuk mengkampanyekan Tugasnya Dokter Elizabeth. Mengedukasi. Iya dong, Merayu edukasi ya kan. masyarakat, iya. Ayo, ayo, Untuk ayo, ayo, ayo. CAPD. Ini kamu produktif nih. Iya. Ayo pindah ke CAPD biar kamu bisa bekerja. Ada yang IT, Mbak. Jadi work from, saya udah tawarkan. Ayo Pak, Bapak kan masih muda, umur 30-an Pak. Iya, iya, iya. Dok, Bapak kerja mana? Saya IT, Dok. IT di perusahaan ini. Tapi saya terhambat, mesti cuci darah 2-3 kali seminggu nih ke rumah sakit ini. Oh gitu ya. Bapak kenapa nggak CAPD? Takut, Dok. Takut katanya. Takut nggak berhasil karena Iya, iya. nggak paham mungkin bahwasanya itu sama efektifnya dengan cuci darah yang datang ke rumah sakit. Rumah sakit. Padahal Iya. pasien-pasien Tidak yang terjadi. yang ini dok, yang apa namanya, yang CAPD, Mm-mm. ketika kita kaji, kita melakukan survei terhadap 100 orang pasien CAPD, ya 95% mereka nggak mau lagi balik ke Iya, ke HD. HD, karena CAPD jauh lebih nyaman dibandingkan Iya, benar. HD. HD. Kondisinya stabil aja. Iya. Tapi kalau HD kan, misalnya 2 kali seminggu, Naik turun. ya Senin, misalnya Senin kita ke Rabu ke Sabtu, Sabtu ke Rabu itu kan panjang dong. Jauh dia jaraknya. Ya, Betul. jauh. Hmm. Selasa kita udah uremik sesek. gitu. Sesek, Udah kadang ada sesaknya dikit, udah uremik. Mm-mm. Makan juga kadang Udah kita mulai kurang mual. selera. Mm-mm. Tapi kalau CAPD itu karena dia apa namanya? 3 Continue, jam, 3 jam. continuous begitu ya. Setiap hari. Cairannya dikeluarkan, Dikeluarkan. racunnya dikeluarkan. Jadi Lebih sengit. kayak orang sehat aja sebenarnya. Stabil gitu loh Mbak. Kadar ureumnya itu tidak tinggi, Begitu. nggak loncat. Oh, oke. Kalau saya dulu karena Rabu Sabtu Iya. di Selasanya saya udah kangen Udah sama lemes. mesin. Iya. Oh. Pengen meluk aja. Oke, jadi bisa tahu bedanya ya Iya. akhirnya ya, cuci darah hemodialisis dengan CAPD Iya. sendiri. Oh, berarti seperti itu ya. Nah, Betul. mungkin nanti juga kita perlu bahas nih pasien yang syarat-syarat pasien yang bisa CAPD kali ya, Dok ya, Iya. biar nanti lebih ter-encourage mungkin ya teman-teman yang selama ini masih cuci darah tapi sebenarnya bisa atau berpeluang untuk ganti CAPD. Tapi saya tertarik dulu ke cerita Pak Tony di mana tadi kan disebutkan pasien CAPD itu seminggu 3 kali gitu. Itu stresornya tinggi. Pasien Hemodialisis. hemodialisis. Iya, hemodialisis seminggu 3 hemodialisis. kali yang mana stresornya sangat tinggi. Nah, gimana cara overcome-nya atau coping mekanisme stresor itu, Pak? Karena kan dulu belum ada komunitas nih yang bisa berbagi curhat-curhat. Aduh, tadi gimana rasanya ketika proses cuci darah gitu. Dulu gimana menghadapi stresor-stresor itu? Iya. Jadi kalau saya analisis, semakin kamu pintar, ya semakin kamu pingin tahu tentang HD, semakin di situ rasa ketakutanmu akan muncul. Oh, Begitu. Oke. Karena kita tahu, Iya. begitu ya. Nah, caranya adalah saya berulang kali saya pernah terdiagnosis mengalami penyakit psikosomatic disorder. oke. Saya rasa sih banyak ini pasien mengalami Betul. demikian, kecemasan, Sulit takut, tidur, sulit tidur, takut bahkan meninggal. takut meninggal. Apakah besok saya nggak bisa bangun lagi gitu? Iya. Pasiennya suka ngomong. Teman saya ada 12 tahun loh. 12 Iya. 12 tahun HD. Aduh. Kemarin naik pesawat begitu ya. Iya. Teman saya nih. Karena saking takutnya dia nyakitin diri sendiri Itu. di dalam pesawat. Misalnya dia cubit begitu. Oke. Agar itu tidak terkonsentrasi kepada terbangnya pesawat. Oh. Begitu. Untuk menghindarin itu. Jadi saya juga demikian. Kalau saya dulu takut macet. Takut ruangan yang tertutup. Takut di rumah sendiri. Oh, Begitu. Itu pernah saya alamin. Itu namanya saya terdiagnosis mengalami penyakit psikosomatic disorder. Nah, bagaimana caranya kita bisa lepas itu adalah penerimaan diri. menerima dulu ya. Menerima dulu. Menerima dulu. Ya, penyakit ya jadi sahabat. Ya. Hmm. Ketika kita tidak bisa merubah keadaan, cara terbaik menerimanya. Itu. Nggak ada kan yang bisa mengubah. Betul. Kita sudah sakit ginjal, Mm-mm. ya. Tuhan tidak turunkan obat Betul. bisa mengembalikan fungsi ginjal kita ke yang apa namanya secara normal. Begitu? Ya sudah. Iya, kita sudah. Jadi Ya. menerima ya proses Cara terbaik. acceptance-nya. Iya, cara terbaik menerima. Ketika nggak ada lagi yang bisa mengubah keadaan kita saat ini, cara terbaik adalah menerima. Iya. Kalau kamu menerima, mudah-mudahan ya, tapi
ini kajiannya memang Dalam ya Pak. dalam nih. Sampai buat S2 ya? Iya, iya. Umurnya bisa panjang-panjang pasien. Kalau penerimaannya udah ada ya. Jadi dianggap Udah ikhlas, menjadi ikhlas. sahabat. Iya. Oh, tapi Justru kalau nggak nerima biasanya susah. nah itu kan tapi prosesnya panjang ya Pak, proses penerimaan itu gitu. Apalagi orang-orang tahu misal ketika didiagnosis mereka pasti taunya gagal ginjal ini sebuah penyakit yang tadi tidak bisa disembuhkan, kemudian risikonya untuk kematian tinggi dan sebagainya. Berapa lama sampai proses penerimaan itu terjadi gitu? Sampai selama kamu menjalanin HD, sampai sepanjang itu juga kamu akan belajar untuk bagaimana caranya menerima. Nggak akan bisa putus itu. Ada ups and down. Ada ups and down. Kadang senang, kadang bisa tiba-tiba sedih gitu Mbak. Seminggu 2 kali, 3 kali loh dok. Betul, betul. Dan itu dilakukan bertahun-tahun, Iya. bahkan ada puluhan tahun. Jenuh bahkan Mbak, ada yang tiba-tiba kita hubungin, Bu kok nggak datang-datang? Iya dok, saya bosen cuci darah. Saya mau ini aja di rumah aja, biarlah yang terjadi. Nah itu yang sampai kita sampai video call, rayu bapaknya, dirayu-rayu. Ntar dia ngomel-ngomel sama kita. Ya diamin dulu sehari, besok di video call lagi. Mudah-mudahan dia masih mau. Tiap hari kita video call 3 kali sehari. Bahkan saya turun merayu-rayu pasien supaya dia mau. Dan itu nggak mudah. Iya. Dan itu nggak Apalagi mudah. lansia Mbak. Nah lansia. Merasa ditinggalkan, nggak ada yang peduli sama saya. Karena biasanya keluarganya kalau udah cuci darah, udah keluarganya ditinggalkan aja di rumah. Nah kayak kata Pak Tony kan kesendirian, kesepian. Juga mungkin merasa aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi, keluargaku kurepotkan dengan mengantarku 2 kali 3 kali cuci darah ke rumah sakit. Nah itu perasaan-perasaan itu ada. Bahkan banyak juga begini, banyak juga secara akademik, jadi gelarnya banyak, tapi bukan non medis ini ya. Ya. Sampai mereka kehilangan kognitifnya begitu. Jadi contohnya saya ke alternatif begitu ya. Percaya dukun. Atau ya kayak sekarang itu stem cellan begitu ya. Ya kan? Ke orang-orang pintar, kalau pintar udah jadi menteri ya. Iya kan? Begitu ya. Orang pintar itu kehilangan kognitifnya. Mereka yang well educated bahkan dari sisi akademiknya oke. Tapi ketika mengalami penyakit ginjal, mereka kehilangan akal, mereka kehilangan secara logis mereka kehilangan itu begitu. Makanya selalu saya katakan tidak ada di kolong langit ini yang bisa mengembalikan fungsi ginjal kamu ketika kamu stadium akhir menjadi normal kembali. Ya, tidak ada. Apapun itu obatnya tidak ada. Kalau ada obatnya nggak defisit tuh BPJS. Betul banget. Luar biasa. Tapi memang dengan adanya komunitas itu sangat membantu ya Pak ya. Jadi ada yang saling support, yang saling memotivasi itu. Apalagi tadi ada yang mutung kalau bahasa Jawanya ya, berhenti di jalan, bosan dan sebagainya. Tapi kalau kayak gitu dok, apakah ada komplikasi yang bisa terjadi atau bagaimana prosesnya untuk nanti dia bisa kembali hemodialisis lagi atau cuci darah lagi? Apakah harus ngulang dari awal atau bagaimana gitu prosesnya? Jadi kalau misalnya pasiennya tadi sudah mangkir HD, mangkir cuci darah itu selama 2 kali, sekali oke lah. Tapi kalau udah 2 kali dia pasti akan mengalami gejala-gejala seperti mual, sesak, muntah-muntah, bahkan sampai ada penurunan kesadaran karena ureumnya naik. Ureum itu zat yang kotor yang harus dikeluarkan melalui mesin cuci darah itu. Nah, bila sudah demikian maka kalau pasiennya sudah mau dan dia lemas sudah tidak berdaya lagi, biasanya langsung dibopong tuh sama keluarga, digotong, langsung aja dilarikan ke IGD. Nah, di situ kita langsung lakukan hemodialisis emergensi. Nah, pada saat itu beliau sudah mulai enakan, ketika sudah mulai enak diajak bicara, kadang kita undang psikolog kita di rumah sakit ada. Jadi rohaniawan juga sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Misalnya dia muslim, kita undang Pak Ustadz. Bahwasanya dia bilang mau mati saja kan, tapi kita ingatkan lagi kalau umur itu kan di tangan Tuhan. Kita manusia itu usahanya adalah ikhtiar kan, berusaha sampai titik darah penghabisan. Akhirnya dia mau lagi, bangkit lagi. Ya gitu dengan ups and downs. Kadang 6 bulan aman, tiba-tiba dia lagi lemes lagi, atau ada masalah problem yang lain. Mungkin dana ya Pak, ongkos. Nah itu biasanya udahlah, nggak usah diantar lagi saya, kita juga kurang makan gitu ya. Karena masyarakat yang saya kebetulan di Jakarta Utara ya Mbak ya. Jakarta Utara itu kan secara ekonomi masih di bawah
daerah lain ya Pak, di Jakarta. Jadi kita melihat bahwasannya Bapak itu tinggalnya di daerah Tanjung Priuk yang kumuh, bagaimana juga membawanya butuh kadang-kadang bisa pakai Gojek motor, tapi kalau misalnya dia sudah penurunan kesadaran tetap harus pakai itu kan, pakai mobil gitu. Nah, itu berapa lagi biayanya. Nah, itu dia pikirkan sampai seperti itu. Dia kasihan lihat anak-anaknya juga mungkin sebatas abang Gojek seperti gitu atau taksi online seperti itu. Nah, kita kasih semangat lagi. Mungkin kita bilang, nggak apa-apa Pak, nanti kita yang bisa kita ini kan kadang komunitas yang membantu. Saya lihat ada misalnya ada bantuan kayak obat untuk penambah darah ya Pak ya, EPO seperti itu, obat-obat yang disuntikan itu ada yang donasi. Nah, itu kita bisa bantu berikan seperti itu. Yang bisa kita kerjakan kita kerjakan. Oke. Nah, tapi dari proses cuci darah atau hemodialisis ini kan tadi ada risiko-risikonya ya dokter ya. Nah, mungkin bisa disampaikan risiko-risikonya ini apa dan perbedaannya dengan CAPD gitu. Apakah ketika CAPD ini risikonya tadi juga akan lebih kecil dibandingkan cuci darah seperti itu? Iya. Jadi kita memang harus lihatnya masing-masing ya, kelebihan dan kekurangannya. Baik. CAPD itu bukan tanpa kekurangan juga ya, tetap ada kelebihan dan kekurangan. Hemodialisis itu kelebihannya adalah seperti yang dikatakan Pak Tony, pasien dilayani oleh nakes ya, yang sudah benar-benar terlatih untuk memang pelatihan profesional di bidangnya, karena akan ada pelatihan nakes, dokter maupun tenaga paramedis yang di dalam. Nah, di samping itu kekurangannya adalah pasien mesti datang 2-3 kali seminggu, ongkosnya dan lain sebagainya, ada rupa-rupa yang lain kan seperti itu. Kalau dia CAPD, pasien bisa melakukan mandiri di rumah, bisa sambil mengerjakan tugas yang lain, tidak terkendala mesti datang pulang pergi ke rumah sakit seperti itu. Namun kan ada kekurangannya adalah pasien harus memang well educated, Mbak. Bisa diajak ngobrol, paham prosedurnya. Terus kalau biasanya pada pasien-pasien lansia, disiplin ya, Dok. Disiplin juga harus. Karena ya bagaimanapun yang namanya melakukan mandiri itu kita kan tidak ada pengawasan. Kita mandiri memang karena kita sudah sadar bahwa kita perlu itu, maka kita pasien-pasien kita edukasi, Bapak dan Ibu harus melakukannya 3-4 kali sehari. Ya, dilakukan terus menerus selama 4 kali seminggu, bisa libur 2 hari gitu, bisa libur kalau rajin juga dia mau bisa tambahkan lagi. Nah, itu kan dia harus mandiri dan dia harus punya ruangan sendiri dan dia harus bisa harus bersih, bisa kita lakukan inform consent bahwasanya bila terjadi ini Bapak langsung begini kan, kita juga ada beri nomor kontak personnya ya, penanggung jawab CAPD-nya, jadi bisa tektokan langsung bertanya-tanya, kan nggak mesti langsung ke rumah sakit. Kalau bisa diatasi sendiri bagaimana. Kalau di hemodialisis itu ya memang pasien bergantung ke klinik atau rumah sakit dialisis. Oke, jadi masing-masing ada plus minusnya ya dokter ya, yang mungkin Sobat Sehat juga atau Healthies juga perlu ketahui gitu. Jadi dari hemodialisis atau cuci darah dan juga CAPD sama-sama punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kemudian saya juga tertarik tadi disebutkan mungkin bagi pasien-pasien yang membutuhkan pertolongan, ada bantuan juga dari komunitas dan sebagainya. Saya tergelitik juga ingin bertanya nih, dari KPCDI sendiri tuh sebenarnya apa saja yang dikampanyekan mungkin ya dan juga diberikan kepada para anggotanya gitu, Pak Tony, dan mungkin apabila ada campaign-campaign yang diserukan dari KPCDI sendiri, siapa saja nih yang bisa ikut untuk menserukan campaign yang digalakan dari KPCDI? Iya, jadi KPCDI itu memang rutin mengadakan kayak seminar, webinar gitu dengan mengundang nefrologi gitu ya, konsultan ginjal hipertensi untuk berbicara. Kita tahu kan konsultasi dengan dokter ini kan ngantrinya ke rumah sakitnya 3 jam, Dok. Oh iya, di ruangannya cuma sebentar, 5 menit. 1 menit, Dok. Oh, iya. Kalau saya lama ya. Ya, kalau pasien-pasien lansia kita lus-lus dulu baru mau ngomong. Nah, kita dapat dulu dia senang sama kita, baru dia mau curhat. Nanti anggota KPCD kan ke tempat. Diarahkan ya, Pak. Jadi seperti itu ya. Karena semakin panjangnya gitu ya kadang kan. Ngantrinya kita 5 jam, ke dokternya 5 menit untuk ngobrol begitu ya. Kadang nggak terpuaskan apa yang mau kita tanya detail. Untuk itu kita sering membuat webinar, seminar begitu dengan mengundang para ahli begitu ya. Di sanalah sesi tanya jawab antara pasien. Apa yang menjadi keluhan pasien? Iya, bisa ditanyakan langsung kepada ahlinya begitu kan. Itu akan membuka ruang edukasi yang baik antara pasien dengan dokter. Itu yang kita lakukan dari sisi campaign. Samping itu juga kita campaign di media sosial kita juga.
bagaimana tips dan trik untuk menjalani dialisis, bagi pasien baru apa yang harus dipersiapkan untuk menjalani dialisis, misalnya pemilihan rumah sakit, klinik, atau sesuai dengan modalitasnya begitu ya. Kalau bisa melakukan transplant, kalau dia bekerja dan sibuk tidak punya waktu untuk mempertimbangkan CAPD, karena di kantor pasti ada ruang meeting, tinggal matikan aja AC-nya, mereka bisa menggunakan ruang meeting atau ruang kerja lain yang mungkin kosong begitu ya, bisa menggunakan di sana. Itu juga kita sampaikan ke teman-teman begitu ya, yang bingung untuk memilih unit dialisis. Di samping itu, seperti pasien-pasien baru terdiagnosis gitu, kebingungan di mana saya mau cari unit HD begitu ya, terdekat, yang kosong, yang terdekat begitu ya, karena lebih mudah telepon kantor polisi daripada telepon rumah sakit biasanya. Waduh, enggak. Begitu ya, ya kan, kalau telepon hanya nada dering aja gitu kan. Nah itu juga kita koordinasi dengan pasien, bagaimana di mana tempat-tempat yang kosong begitu ya, untuk membantu teman-teman. Di samping itu juga KPCI punya program, misalnya memberikan obat gratis. Kita, karena cabang kita sampai ke Kendari, kita juga mengirimkan tuh obat begitu ya, gratis begitu. Kita mengirimkan kursi roda juga sampai ke Makassar, ke Kendari begitu ya, ke Kupang gitu, kita bagi juga, sama tabung-tabung oksigen ya, kita bagikan ke teman-teman yang membutuhkan. Di samping itu yang kesulitan transport juga, kita juga menjamin ya, yang benar-benar teman-teman yang membutuhkan ya. Kemarin ada di Jawa Tengah itu yang ngasih tes yang besar sekali begitu ya. Seharusnya kan yang gini terfilter ya di rumah sakit ya. Tapi ya kita maklum saja, karena keterbatasan kadang di daerah, keterbatasan sumber daya, keterbatasan tenaga medis, ini juga membuat kadang pasien-pasien yang gitulah lost control begitu ya. Mereka nggak tahu iri cairannya seperti apa ya. Lantas jarak jauh ya Pak. Begitu. Kakak ipar saya cuci darah Pak. Cuci darah dari ya? Kota Soe ke Kupang, setiap 2-3 kali seminggu Mbak. Itu 2,5 jam ke Kota Kupang, cuci darah, kembali lagi ke Soe. Itu banyak itu. Iya Mbak. Itu banyak. Harus dijalanin. Harus dijalanin. Ya. Makanya bersyukur kita tinggal di Jakarta. Langsung Ngesot akses, dikit, iya. ngesot dikit aja rumah sakit. Ngesot dikit rumah sakit. Iya. Itu ngesot, Aksesnya nggak jalan loh kita, ya kan? Apalagi di sini kalau pingsan ada IGD, IGD Kemenkes begitu ya. Jadi cukup dekat. Aksesnya ya Pak. Kalau yang Tapi di Kupang, daerah di NTT gitu. di Kupang, di Kalimantan begitu ya, atau di Sulawesi, itu jauhnya bukan main itu. Di Papua, nah itu jauhnya bukan main itu. Nah ini memang saya kira sih Kemenkes punya punya solusi untuk itu, untuk jangka panjang, untuk bagaimana keterlibatan akses itu untuk pasien-pasien. Dan di daerah-daerah itu karena keterbatasan itu, kami juga membantu. Biasanya kami berhubungan dengan korwilnya, nefrolog begitu kan, untuk membantu. Ini ada pasien ini yang sedang sakit, yang hasil tes tapi nggak tahu nih harus kemana, tolong dibantu. Nanti dari perhimpunan nefrologi biasanya mengarahkan pasiennya langsung kepada rumah sakit tertentu untuk langsung ditindaklanjutin. Memang harus berkolaborasi demikian untuk agar bisa kualitas pelayanan itu jauh lebih baik ya, demi kualitas hidup pasien yang lebih baik tentunya. Nah, itulah program-program KPCDI. Terutama ada lagi kami trauma healing. Kami ada trauma healing. Biasanya itu pasien yang nggak mau HD. Dokternya sudah bilang, ini harus cuci darah ya, nggak bisa ditunda lagi. Bapak HB-nya udah sekian, uriumnya udah sekian, nggak selera makan toh, kata dokternya. Ya nggak selera, tapi dia menunda lama. Nah, kami juga menghimbau kepada masyarakat, ketika dokter sudah mendiagnosis, ya ini penyakit ginjal kronik dan harus dialisis, ikuti. Jangan sampai nyium ICU. Kalau sudah masuk ruangan ICU, berat hidupnya. Kami selalu berpesan, kalau mati langsung enak, nggak membebani keluarga. Kalau kita mati langsung enak, keluarga nggak terbebani. Nangisnya paling 2 hari kan, ya, seminggu ngelamun, habis itu ketawa-ketawa. Tapi kalau sampai berbulan-bulan di ICU, mati enggak, sadar juga enggak, pakai mesin nafas ya Pak. Pakai mesin nafas, itu akan lebih sedih keluarga. Untuk itu ketika terdiagnosis, kami selalu katakan segera cuci darah. Karena bukan kamu aja hidupnya menderita, saya juga yang ngomong menderita kok.
Tapi saya lebih happy begitu, lebih bisa menerima kenyataan, Oke. cepat move on, Wah, begitu. Asik. programnya komprehensif. Wah, dia luar biasa. Enggak sia-sia ketuanya ya. Iya, Mengayomi. betul. Mensupport. Kan pengalaman dong. Betul, Oh iya, betul. benar. Dari pengalaman Iya. ya bisa ini. Sebelum kamu sakit saya udah sakit dulu loh. Iya, jadi udah- sampai sekarang pun saya sakit begitu kan. Tapi kelihatan masih ini Iya, ya, sih, stres. benar. Iya. Kayak yang berarti ini untuk teman-teman semua nih healthies. Jadi jangan putus asa, ada Pak Tony sebagai contohnya Ada Dokter bahasa Elizabeth yang bantu. yang Bersama-sama bantu kita. nanti. Bersama-sama. Kalau nggak ada resep dari dia, kita nggak bisa sehat loh. Iya. Tapi orang-orang juga butuh inspirasi, Pak. Iya, Iya, pasti. benar. Inspirasi supaya Pengalaman tetap- itu Iya, di-sharing. betul. Jadi sangat komprehensif ya, mulai dari secara fisik, edukasi, kemudian mental. dari mental. Semuanya sudah terhimpun gitu di komunitas ini. Tapi mungkin bagi teman-teman yang belum bergabung, healthies yang belum bergabung dan butuh untuk bergabung, caranya gimana nih, Pak? Dok, websitenya KPCDI ada, websitenya KPCDI juga ada, KPCDI.org. Instagram ada nggak, Pak? Instagram kami ada verifikasi TikTok, TikTok, centang biru. Centang biru. Oke. Hmm. KPCDI, apa namanya Pak Instagramnya? Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia, nanti dicari. Iya. Oke. Atau di Google juga banyak berita-berita kita juga. Bisa teman-teman cari juga Hmm, begitu. Apalagi seminar edukasi kesehatan kita kan gratis juga ya, Iya, kita iya. berikan kepada pasien begitu ya. Karena kalau konsul dokter kan udah berapa lama ya dok ya? Itu Belum nunggunya dok. Aduh. Waduh. dibantu difasilitasi oleh Iya, KPCDI difasilitasi. untuk bisa lebih sering ketemu sama dokter, sering Betul. untuk sharing-sharing Iya. juga nih. Nah, kemudian tadi kita kan juga bahas perihal dari cuci darah itu sendiri, ada pasien-pasien yang sampai ASI tes dan sebagainya, tadi diberikan Iya. contoh. Nah, untuk mencegah hal-hal tersebut itu terjadi, dokter, apa nih yang harus dilakukan oleh pasien-pasien cuci darah? Ya, pertanyaan itu bagus sekali ya, karena aplikatif. Pertama-tama itu ya harus disiplin untuk jadwal. Oke. Jadi sesuai jadwal yang sudah diberikan oleh rumah sakit, Bapak Ibu cuci darahnya 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu ya, bila ada pemberat biasanya 3 kali seminggu dulu. Nah, diberikan waktu 4 sampai 5 jam. Ayo diikuti. Kadang-kadang pasien sudah bosan, udah dok, dicabut aja, saya udahan selesai cuci darahnya. Nah, padahal itu kan yang dirugikan pasien sendiri ya. Itu satu, jadwal harus benar-benar ditaatin. Kalau dia CAPD benar-benar mandiri dan benar-benar lakukan sesuai dengan prosedur ya. Yang kedua adalah jaga makanan dan minuman. Itu penting ya Mbak ya. Karena pasien bila sudah cuci darah, itu kan harus menjaga asupan cairan. Tidak terlalu banyak dan dia harus cukup, jangan kekurangan juga. Makan juga, dok saya takut makan ini, takut makan itu, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu gitu sebenarnya. Akhirnya Langsing kurus, malnutrisi. Malnutrisi Iya. kurus. Kalau kayak Bapak ini kan segar ya, Iya. Pak Tony ya. Nah, jadi gimana caranya supaya pasien itu kelihatannya sama seperti kita. Nah, kalau kita bilang, Pak, Bu, makannya boleh sekian. Bahkan kita contohkan, misalnya sarapan pagi itu apa? Bubur ayam boleh, dok? Boleh bubur ayam, pakai ayamnya juga boleh. Nah, kemudian siang, boleh nggak makan kue? Saya suka kue putu ayu, dok. Boleh, makan saja kue putu ayu. Tapi satu, Pak. Nanti kalau besok kan ada hari lain, bisa makan risol nggak, dok? Bisa, Pak. Tapi satu, Pak. Gitu. Bukan nggak bisa ya. Bisa, Nah, tapi terbatas. Terbatas. Kalau saya katanya orang cuci darah tuh nggak boleh makan buah, dok. Nah, kita edukasi pasiennya. Boleh buah-buahan yang mana saja, seperti pepaya, kemudian pir, sebaiknya dicuci dulu untuk mengeluarkan kaliumnya, seperti itu kan. Terus hindarilah buah-buahan yang mengandung kalium tinggi. Kita kasih tahu apa saja seperti jeruk, pisang, dan lain sebagainya. Itu juga kita edukasi. Bahkan kita berikan, kita kerjasama lagi. Nah, kita nggak bisa jalan sendirian ya Pak. Ada dietitian. Kalau belum ada dokter gizi klinik, kita boleh panggil dietitian. Karena dia akan menuliskan apa-apa saja yang sebaiknya Bapak Ibu konsumsi di pagi hari, snack, siang hari, snack, malam hari. Nah, seperti itu. Supaya pasien jangan terlalu kurus, juga jangan terlalu gemuk, seperti itu. Nah, nanti di situ kita edukasi, kemudian makanan, terus jangan lupa minum obat darah tingginya. Apa sih yang menyebabkan pasien itu jadi cuci darah? Jatuh ke stadium akhir ginjal, misalnya darah tinggi, ayo Pak diminum obat darah tingginya, jangan malas. Loh kok tensi saya nggak turun-turun ya dok? Kita evaluasi, Bapak kemarin makan apa? Iya makan mie ayam dok, asin banget tuh mie ayam sebelah gitu ya kan, pakai micin banyak, pakai garam lagi, nah nggak turun dong, jadi terjadi hipertensi resisten. Kita edukasi Pak, nanti kalau mau makan mie-nya itunya
dibagi 2 aja ya, separuh, bukan nggak boleh. Kemudian kecap-kecapnya kan itu mengandung natrium ya, kecap asin, kecap manis itu paling enak ya memang. Tapi kan kita bukannya Bapak nggak boleh, tapi dikurangin. Seperti itu bilang nggak usah pakai kecap. Nah seperti itu kita edukasi pasien, bukannya tidak boleh. Jangan ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ntar dia stres sendiri, makin stres lagi, makin dia malas datang ke cuci darah kan, makin datang. Kita dengan komplikasi yang begitu banyak. Nah, itu dia yang harus disiasatin. Saya banget dulu itu, Dok. Jadi penyebabnya terjadi gagal ginjal itu kan sebenarnya bukan turun dari langit tiba-tiba orang gagal ginjal aja. Pasti ada faktor penyebab. Kalau saya dulu hipertensi, darah tinggi atau dikenal awam. Nah, karena saking awamnya, Dok, ya, walaupun well educated ya, tapi kan namanya awam ya, Dok ya. Kalau berobat ke dokter itu kalau ada keluhan, ya pasti ya, kalau nggak ada keluhan ngapain berobat begitu. Tapi setiap dokter kasih itu ini obat hipertensi, kita minumnya itu on off. Saya minumnya kadang minum, kadang enggak gitu. Ya, gini, dihabisin obatnya, habis itu udah. Oh, padahal harusnya berkelanjutan. Iya, kita kan hanya taunya kan dikasih obat habisin ya, habisin. Habis-habis ya udah, enak badan, kita nggak perlu lagi. Jadi sering pusing dulu kepala saya, sering berat. Itu semakin lama semakin tinggi tensinya. Tensi itu kan silent killer ya, Dok ya. 180 per 110 nggak terasa loh. Ini saya tensinya. Itu yang mengakibatkan saya terjadinya gagal ginjal. Nah, untuk teman-teman yang mengalami ya mungkin ya, Dok ya, diabetes atau hipertensi, rutin lah minum obatnya. Ya kalau rutin minum obat, gagal ginjal nggak, Dok? Kira-kira. Mudah-mudahan bila disertai dengan konsultasi ke dokter. Kemudian kalau saya itu paling ini ya Pak, senang mengedukasi pasien. Pak, Bu, ini udah 3 bulan, ayo kita cek ginjalnya. Nah, apa sih, Dok? Kan di puskesmas misalnya atau di mana dikasih aja obat. Enggak gitu, kita harus tetap mengkontrol obat-obatan itu. Tapi kayak saya kan di Rumah Sakit Sulianti Saroso ada pasien-pasien yang lain yang mengkonsumsi obat seperti misalnya obat TBCRO, resisten obat. Nah, itu kan akan keluar melalui ginjal. Kemudian obat HIV akan keluar melalui ginjal. Saya yang paling cerewet, belum udah 6 bulan Pak, ayo cuci ayo kita periksa ginjalnya gitu. Emang perlu, Dok? Kan saya nggak ngerasain apa-apa gitu. Justru kita edukasi. Memang kalau ginjal tuh di awal nggak ada gejalanya Pak. Bapak tenang-tenang aja, bisa kerja, bisa melakukan apa aja, tapi tetap harus saya kontrol. Stadium 4 aja. Iya. Pernah pasien saya HIV tuh dia karena minum obat tapi kadang yaitu HIV-nya juga nggak terkontrol, virus HIV itu menghancurkan ginjalnya, akhirnya cuci darah. Nah, karena on off juga minum obatnya. Jadi virusnya berkembang biak merusak sampai ke ginjalnya. Jadi harus cuci darah. Begitu. Jadi memang jadi semua bisa, infeksi juga bisa merusak ginjal, hipertensi bisa, diabetes bisa, batu ginjal bisa, penyakit kista bisa, semua bisa. Jadi bahkan yang suka minum obat rematik, ya kan Pak ya? Pasien-pasien kita kan kalau puyeng-puyeng beli aja itu ya, puyer apa di mana yang nggak usah sebut mereknya ya. Bisa beli dari ini kata orang minum warung atau langsung beli di apotek kan bebas ya, obat-obat bebas. Nah, itu bisa langsung pasien-pasien bisa datang ke kita dengan stadium ginjal tahap 4. Nah, itu kan kita harus jaga banget ini, harus dijaga, Pak. Ini nggak bisa sampai ke 5 ini, aduh, kita cuci darah nanti bahaya gitu. Jadi kita paling cerewet. Memang edukasinya lama. Dan tadi harus di screening ya berarti dokter. Screening, betul. Pasien harus ini. Karena gejalanya tidak terlihat. Nah, kalau Pak Tony dulu gimana menyadari pada akhirnya saya perlu nih periksa ginjal terus diketahui adanya gagal ginjal gitu? Iya, sebagai orang awam itu ketika hipertensi atau darah tinggi, taunya kan stroke doang. Iya, tuh. Iya, dari dulu. Wah, kenapa stroke? Pasti darah tinggi nih, begitu ya. Nah, memang unik ya di Indonesia ya. Kalau nggak asin, nggak mantap itu makanan. Nggak asin, harus medok gitu ya. Semua daerah ya Pak, apalagi kita Sumatera. Apalagi Sumatera. Sumatera Utara, Sumatera Barat, dari utara sampai ke bawah. Betul. Selatan. Iya kan? Santan gitu ya. Kalau nggak manis, nggak oke. Apalagi makanan kekinian. Iya, betul. Kalau kita scroll Instagram aja, rotinya ya kan, dimakan gumer semua, gitu ya. Kopi-kopi kekinian. Kopi-kopi kekinian, begitu ya. Gula aren, ya. Itu udah dianggap biasa, Mbak, sama pasien saya. Usia 20, Pak. Dia sudah lagi mahasiswa. Dulu sukanya minum yang kayak gitu, kopi kekinian, minuman botolan. Nah, iya. Di KPCD juga ada yang nggak suka minum air putih, yang akhirnya dia berujung pada cuci darah. Oke. Dari
apa namanya dari kecil hanya minum ya itu ya kemasan gitu ya. Terus teh-teh yang teh botolan, teh botolan soda. begitu ya. Ujungnya dia gagal ginjal di usia 20 tahun begitu. Wow. Tetapi mie instan gitu kan. Iya, bukan berarti nggak boleh sebenarnya. Iya. Tetapi harus tahu batas. Iya, jangan begitu berlebihan ya. gitu. Dulu saya waktu apa namanya? Waktu pertama kali kuliah tensi saya normal-normal saja. Tetapi setelah bekerja tahu duit begitu ya. Enak. Mulai makan yang kekinian begitu ya. Suka yang asin-asin ya kan enak ya. Kalau soto hambar emang ada yang mau makan soto? Betul, Pak. Nggak mau. Ya, Betul. harus gurih Padang, rasa ya. garam. Enak makan padang kalau hambar? Enggak ya? Kuahnya harus Harus Iya ada kan? rasanya Iya. banget gitu. Mana enak makan nasi padang kayak kuah ini doang air teh apa rasa aqua doang. Iya, dicuci gitu ya, Pak. Iya kan? Iya kan? Gulanya Rasa dicuci. aqua. Gulanya dicuci. Iya. Mana enak gitu ya. Tapi semua ada batasnya begitu. Untuk itu Bukan ketika saya senang makan yang apa namanya gurih begitu ya. Nah, muncullah hipertensi. Begitu ya. Nah, itu mulai tidak terkontrol. Ya. Ke dokter pun ya malum lah. Kadang kita kan kalau kita buka-bukaannya, dokter juga kadang jenuh juga ya. Itu lagi yang dijelasin. Oh, enggak dong, Pak. Itu lagi. Enggak kok, Dokter Kita Elizabeth. mengedukasi. Iya, kalau dokter Elizabeth mungkin edukasi. Jadi kalau saya datang kita ini tensi, ya ini obat hipertensinya, ya diminum, nanti kontrol lagi sekian begitu. Tapi nggak tahu nih, kita nggak ditakutin pasien. Ini kamu kalau nggak minum nanti kamu bisa nanti gagal ginjal, Oke. ya kan? Tapi secara etik juga kalau di hukum kesehatan nggak boleh juga terlalu begitu ya. Kadang-kala begitu. Tapi memang saya nggak dapat edukasi yang baik memang ketika saya melakukan kontrol yang mengakibatkan minum obatnya on off. Oke. Ketika obat itu habis, sudah saya Selesai. kontrol. Ketika saya merasa enak kondisinya, nggak pusing lagi, ya sudah nggak usah kontrol. Begitu. Tetapi nanti kalau pusing lagi, baru kontrol lagi. Minum obat Akhirnya lagi. tidak tertolong. Begitu. Datang-datang, saya lucunya dok, hari ini saya kerja, biasa, sampai sore. Tiba-tiba besok saya terdiagnosis harus cuci darah. Berarti tiba-tiba begitu saja, Pak? Maksudnya tidak Itu ada... nggak jalan tiba-tiba. Cuman silent killer tadi. Sekarang saya kerja, sorenya saya cekukan. Cekukan biasa gitu, cekukan terus-menerus. Besoknya saya ke rumah sakit, malamnya saya ke rumah sakit. Paginya saya bilang gagal ginjal, harus cuci darah. Ya kaget dong. Iya. Loh, kemarin saya Dan kadang nggak percaya, nih dokter mungkin salah, dan ingin mengkonfirmasi ke dokter lain. Kalau saya bilang, second opinion. iya second opinion, nggak apa-apa, itu hak bapak. keluar negeri. Boleh kok, soalnya saya mau bawa ini dok, tolong difotokan semua ya. Mosi tidak percaya. Iya, Bahkan Mosi, ketika biasa. saya mengklaim pasien belum stadium 5 ya Pak, masih 3 gitu, ada yang mengkonfirmasi saya ke Mount Elizabeth Pak. Dan syukurnya, ya syukurlah ya, saya sudah menginikan ke pasien ini begini-gini. Dia nggak percaya. Ternyata dia kembali lagi, dok, ternyata dokter bilang benar. Dokter Singapura bilang, obat yang dokter bilang udah benar, diagnosanya tepat, dan obatnya untuk mencegah progresivitas penyakit ginjal jatuh ke cuci darah, kan udah stadium 3 nih, 3B, 4, 5, sedikit lagi nih, kan gitu. Iya, jadi kita harus jaga, karena beliau juga udah lansia, kan agak cepat penurunannya apabila sudah semakin lansia kan. Nah, jadi kita kasih tahu, oh ternyata setelah dikonfirmasi pasiennya punya uang gitu ya ke Mount Elizabeth Singapura, ternyata sama. Dan dia bilang, oh ternyata dokter Indonesia bener ya dok? Ya bener lah, kita belum percaya diri harus bilang gitu. Bener, Bapak itu. Iya, Sekarang dia terus ke kita. Iya, karena beliau dari Jerman. Kadang-kala begitu dok, kadang-kala begini ya. Untuk penyakit ginjal ini bukan hal sesuatu yang baru kayak COVID. Ya, COVID ya sesuatu yang baru begitu ya. Baru belajar semua. Baru belajar semua. Kalau penyakit ginjal ini dari dulu obatnya itu saja. Ya. Jadi mau ke negara manapun kamu ketika dokter Indonesia bilang asal tepat ya dokternya ya. Misalnya dia seorang penyakit dalam, nefrologi begitu ya. Pasti akan tepat diagnosisnya. Karena teknologi yang digunakan juga tepat, assessment yang dilakukan juga tepat. Jadi kemanapun kita, maupun di luar negeri, ya paling hanya penundaan dikit, ya udah ini bisa nggak cuci darah dulu 2 bulan. Tetapi kan ujungnya akan cuci darah juga. Begitu ya. Tapi diagnosis dia mengalami gangguan ginjal itu sudah ada. Itu sudah terlihat ketika dia di Indonesia. Dokter-dokter di Indonesia pintar-pintar kok. Ya.
teknologinya canggih-canggih kok juga di Indonesia, nggak kalah ya, nggak kalah dengan yang di luar begitu untuk penyakit ginjal ya. Kalau saya pengalaman, karena saya kan konsentrasinya di penyakit ginjal begitu ya, jadi nggak perlu habiskan uang kamu untuk keluar ya, tenaga kamu untuk keluar ketika kamu terdiagnosis penyakit ginjal kronik, karena nggak usah rumahan sakit, mungkin lab aja, ya nggak usah sebut merek ya, lab-lab, klinik-klinik lab aja bisa mendiagnosis itu. Begitu kira-kira. Bahkan sering dikirim dari lab. Kadang-kadang pasien kita ada juga ya. Ada yang dari lab kan, Dok? Ada yang dari lab, misalnya sebutkan suatu lab ya, jadi dia bawa hasil lab, Dok bener nggak sih saya ini? Nah di situ saya evaluasi, saya satu-satu memulai pasien baru itu kan kita lama, makanya itu kita ajak ngomong dulu, jadi supaya dapat hatinya ke kita gitu. Nanti dia kan terbuka sendiri, oh begini Dok, begini. Nah itu setelah dia percaya begitu kan mengedukasi pasien kan nggak bisa cukup satu kali Mbak, bisa berdua kali, 3 kali, bahkan asal datang pun kita harus terus edukasi. Udah mau belum Bu? Pak, misalnya pakai insulin ya. Kalau udah di stadium 5 kan rasa-rasanya lebih bagus lah pakai insulin kalau pasien diabetes kan. Mengedukasi itu kan nggak gampang. Jadi harus dapat. Jadi kalau udah terdiagnosis tuh apa namanya kayak saya hipertensi, udah minum aja seumur hidup obatnya. Mau minum seumur hidup obat atau mau cuci darah seumur hidup? Kayaknya mending obat aja ya. Obat aja. Dan kontrol, dan kontrol ke dokter. Kalau udah ada faktor resikonya yang tadi kolesterol, gula, obesitas gitu ya, dan lain sebagainya. Itu kan bisa kita komunikasikan, kita ajarin pasiennya. Untuk screening ya Dok ya. Nah screening ini alangkah baiknya dilakukan berapa bulan atau berapa tahun sekali untuk orang-orang yang punya faktor-faktor resiko tadi? Ya, jadi kan memang sebaiknya kita mulai sejak dini ya, di usia dini. Nah, seperti yang disebutkan oleh Pak Tony bahwa di usia muda juga bisa ada yang namanya hipertensi usia muda kan. Bisa saja terjadi oleh karena faktor infeksi dulu, glomerulonefritis. Jadi pasien kencing darah bukan disebabkan oleh batu ginjal, tapi pasiennya pernah ada riwayat ISPA yang tidak terobatin, kemudian larinya mengendap ke ginjal, kerusakan ginjal, akhirnya jadi pasien hipertensi dan pernah kencing darah. Nah, itu pasien-pasien usia muda, Mbak. Biasanya pasien-pasien dokter anak. Dokter anak kan sudah ada sindroma nefrotik yang bengkak-bengkak itu, dan sampai cuci darah, habis dia dari anak-anak dioperkan ke kita, ke dokter penyakit dalam. Nah, di situ harus screening. Kalau dia punya faktor risiko seperti itu, sebaiknya memang 3-6 bulan sekali harus dilakukan. Tapi kalau tidak ada faktor risiko di usia muda, tapi kita pastikan dia harus memang gaya hidupnya yang bagus, kemudian olahraga, hindari lemak-lemak, hindari minum-minuman yang kaleng, botol dan tinggi natrium, seperti itu minuman berpengawet gitu. Kita boleh anjurkan setahun sekali. 30-40 tahun itu paling sering pasien terdiagnosa jadi diabetes dan hipertensi. Bahkan pada saat teman saya ada sampai meninggal Pak, kemarin umur 40 tahun serangan jantung. Nah, jadi darah tinggi itu nggak lari ke ginjal melulu, bisa serangan jantung, bisa stroke. Iya, apalagi tanpa merokok. Nah, semakin banyak faktor resikonya, semakin kita bilang, ayo Pak, 6 bulan sekali cek, 6 bulan sekali cek. Dan biasanya pasien kalau saya bilang, saya nggak punya uang Dok, gunakan BPJS-nya, silakan ambil, langsung kontrol ke kita, ke dokter penyakit dalam. Karena kalau udah gagal ginjal udah nggak ada cerita lagi. Iya, saya lebih suka. Yang ada hanya flashback. Iya, kenapa dulu saya nggak gini ya Dok? Kenapa begini? Iya, kan saya bilang saya sampai suka buka YouTube Pak. Kalau nggak percaya dengan omongan saya nih, kita nonton sama-sama. Jadi memang waktu saya untuk pasien baru itu lama. Nah itu Pak, tengok cuci darah tuh ditusuk loh begini. Mau sampai kayak gitu? Enggak, minum obatnya. Jaga gula darahnya. Ayo, jangan malas, jangan mager. Jangan suka nasi padang tiap hari, sekarang kurang-kurangin lah gitu ya. Sebulan sekali oke lah gitu. Daging merah ya. Orang Indonesia kalau nggak makan yang rendang atau tongseng gitu, nggak makan namanya tahu tempe atau apa gitu, nggak diinginkan. Kalau lihat bule makan heran gitu ya. Mau makan sayur mulu gitu ya. Salad mulu rasanya gimana gitu ya. Kalau kita ke hotel gitu ya, Dok ya. Stick ya. Iya kan? Sarapan pagi mereka kok makannya cuma roti sama sayuran. Orang Indonesia sayang ya. Nasi goreng kita. Udah gitu. Segunung lagi. Iya, mie ayam lagi habis gitu itu. Ya? Tapi kalau Pak Tony sekarang ini dengan pas pengalaman kemarin cuci darah dan sebagainya, pastinya kan juga ada diatur ya, jadi makanan dan sebagainya. Udah sampai sekarang itu berpengaruh ke gaya hidup atau bagaimana Pak? Iya, ketika dulu kita cuci darah ya, itu kan terbatas sekali tadi yang disampaikan Dr. Elizabeth, bahwa asupan makanan itu memang harus terbatas, begitu ya. Utamanya minum ya Dok ya, cairan begitu ya. Cairan itu cuma
600 CC. mililiter, ya, 600 sehari. mililiter. Itu Sedih sehari itu. Cuman segini dong, Iya. sebotol air mineral begitu ya 600. Itu Kalau lebih? ya kalau lebih diakumulasikan aja. Kalau misalnya kan orang yang sudah cuci darah itu buang air kecilnya itu akan berkurang, bahkan sama sekali nggak ada. Ada yang nggak kencing lagi. Ada yang nggak bisa buang air kecil lagi. Oke. Ada yang cuma sedikit begitu. Oke. Kadang kita capek berdebat dengan pasien. Enggak, saya masih banyak. Banyaknya itu semana sih banyaknya, ya. Saya sering nyebut gitu, banyaknya semana sih, ya. Padahal banyaknya itu paling cuma 500. Ya, Terus mau minum 1.500 Pak ya? Banyak memang keluarnya, tapi bisa 10 jam baru. Gitu. Itu kan sama aja bohong gitu ya, 12 jam baru keluar, tapi banyak gitu. Nah, ini yang harus diperhatikan memang cairan yang masuk ke dalam tubuh yang harus kita perhatikan. 600 tuh itu 1 hari. Iya. Itu udah sama makan, udah sama minum obat, betul. udah. Jadi kita bisa bayangkan tuh hausnya bukan main pasien. Minumnya seperti kayak minum kucing aja ya, Pak ya. Kalau saya dulu ngemut es. itu ya, adalah es air kan, batu. padahal. Ya kan? Kalau kita dulu ledek-ledekan tuh di ruangan cuci darah sering. Wah, naiknya banyak. Enggak, Dok. Kalau dokternya marah. Ini naiknya banyak ini, kamu minum banyak. Enggak, Dok, minumnya dikit-dikit. Tapi saya selalu jawab, iya dikit tapi sering. Ya kan? Dikit minumnya tapi sering gitu kan. Apalagi di cuaca panas gini, Di Pak. cuaca panas Waduh. itu. Kadang-kadang kita kasihan. Tapi saya pengen, Dok. Terus habis gimana? Saya bilang gitu. Udah Bapak ditambahin lah HD-nya. Ya, Dok, saya 3 kali ya. Ini sama kayak 4 puasa kali. loh. Puasa mending mana? Puasa. Nggak makan atau nggak minum? Nggak makan. Nggak makan, Iya. tapi minum harus tetap Iya. begitu ya. Nah, apalagi pasien AD, semakin mereka uremik, semakin haus itu. Ya dulu kita tuh kayak kalau malam itu suka maling-maling air. Gitu ya. Iya. Hampir semua pasien ini maling-maling air. Pasti tuh. Iya, maling air. Nanti jam 12 malam, tik buka kulkas. Orang lain udah tidur ya. Orang lain udah tidur biar nggak kena marah. Ya kan? Gluk, minum begitu ya. Nggak terasa udah 600 masuk ya. Kadang ada yang lebih ekstrim, pasien minum banyak, habis itu dia muntahin lagi caranya. Karena udah nggak tahan kan, iya kan, pingin minum kan. Nah, karena semakin dia uremik, semakin dia haus, begitu. Itulah cara-cara unik pasien. Tetapi kalau pasien-pasien yang sudah pintar, biasanya diatur. Setiap pasien gagal ginjal, ya yang sudah berujung pada cuci darah, itu hindarin yang makanan-makanan asin. Karena bagaimanapun, iya, itu akan menyebabkan haus dan gimana? Garam itu menahan cairan masalahnya. Menahan cairan. Iya. Ini mungkin healthies-nya mungkin nggak ngerti ya, kenapa sih garam itu menahan cairan? Itu kayak kita makan banyak garam terus haus. Butuh minum kan, butuh cairan. Semua cairan kita minum berliter-liter bahkan ya untuk kayak makan bakso yang asin lah. Kok asin? Ini kok makin haus makan bakso. Wah, jadi kita minum terus pinginnya minum. Nah, untuk itu bagi pasien memang yang dihindari adalah makan yang bernatrium tinggi, karena semakin bernatrium tinggi semakin haus. Nah, jadi nggak mudah jadi pasien itu. Memang harus pintar cara membatasinya begitu. Oke. Berarti Pak Tony sekarang udah nggak terlalu makan yang asin-asin lagi? Karena kalau udah transplant sih, ya tetap ya. Karena tetap ini ya, Pak, dijaga. Karena saya punya riwayat hipertensi begitu. Jadi bagaimanapun saya harus mengendalikan tensi saya agar tidak kembali naik lagi. ugal-ugalan ya, Dok ya. Betul. Jadi saya harus inilah diet, olahraga begitu ya. Apalagi usia 40 tahun metabolisme melambat ya, Dok ya. Kayaknya mangap aja makan angin, berat badan nambah begitu ya. Kok minum air putih ini berat nambah. Betul. Oke, seru banget perbincangannya dan nggak terasa dokter udah di kode-kode aja. Tadi udah 1 jam ya kita ngobrol perihal cuci darah ini. Kita jadi punya banyak insight, khususnya mungkin buat healthies di rumah mengenai gagal ginjal, kemudian faktornya apa, harus screening, kemudian apabila sudah jatuh ke diagnosa gagal ginjal yang harus dicuci darah atau hemodialisis. Tenang saja, karena banyak dukungan juga dari rumah sakit, komunitas, kemudian dari tenaga kesehatan dan sebagainya gitu. Jadi bisa mengurangi segala resah lah ya. Kalau masih resah, ada Pak Tony untuk menginspirasi. Yes. Mungkin sebelum join ya Pak ya ke komunitasnya. Tapi saya nggak mau nambah anggota. Kita jangan. Betul. Kalau bisa
semua Pengen rakyat ya. Indonesia sehat. Betul. Tuh. Cukup ya? Cukup. Stop anggotanya. Ya. Jangan nambah-nambah lagi. Jangan nambah. Mungkin sebelum diakhiri bisa dikasih pesan sehat atau mungkin closing statement mungkin dari Dokter Elizabeth dulu ya tentang topik hari ini. Silakan, Dokter. Terima kasih buat healthy semua. Setelah perbincangan kita ini, tetap saran saya yang pertama, tetap semangat buat pasien-pasien yang sudah didiagnosis penyakit ginjal tahap 5, yang belum menjalani cuci darah, ataupun yang akan menjalani, ataupun yang sudah menjalani cuci darah, tetap semangat. Jangan putus asa. Di sini kita ada tim dokter, para medis, nakes, dan juga komunitas yang mentorin oleh Pak Tony dan teman-teman. Siap untuk memberikan saran, memberikan edukasi bagi pasien-pasien. Bagi pasien yang memiliki faktor resiko, tolong faktor resikonya dikontrol dan datang ke dokter. Jangan takut, nah ada stigma Mbak, obat darah tinggi bisa membuat penyakit ginjal makin buruk seperti itu. Ternyata bukan obat darah tingginya, tapi darah tingginya itu dan diabetesnya lah yang menjadikan rusaknya ginjal tersebut sehingga jatuh ke cuci darah. Justru obat-obatan itu bila diberikan dengan jumlah yang pas, dosis yang pas, dilakukan oleh dokter, diberikan oleh dokter, itu akan memberikan manfaat, mencegah progresivitas, mencegah perburukan penyakit ginjal itu sendiri. Oke, itu pesan saya dari Terima Dokter kasih. Elizabeth. Ya. Pak Tony silahkan. Yang sini, Pak. Oke, buat healthies yang ada di rumah ya, untuk kamu yang sudah sehat saat ini, yang masih sehat, tetap menjaga pola kesehatannya dengan baik ya. Untuk Bapak Ibu atau teman-teman seluruhnya yang punya terdiagnosis mengalami penyakit misalnya hipertensi, diabetes, itu 70% orang yang terkena hipertensi dan diabetes itu pasti nanti berujungnya pada cuci darah. Jadi 70% di dunia itu data global itu ya orang cuci darah diakibatkan 2 penyakit itu. Untuk kamu yang punya penyakit diabetes dan hipertensi, minum obat teratur ya. Jangan bandel. Nah, ketika kamu sudah cuci darah, selesai. Nggak ada obatnya di kolong langit ini. Mau kamu cari kemanapun tidak ada obatnya bisa mengembalikan fungsi ginjal. Buat pasien-pasien yang sudah menjalani dialisis atau cuci darah, tetap semangat, tetap ada jalan. Misalnya transplantasi ginjal, itu modalitas yang paling bisa kita pilih untuk bisa bertahan hidup dan kualitas hidupnya jauh lebih baik, sama seperti orang sehat. Apa yang saya jalanin saat ini. Tetap semangat, ya, jangan pernah menyerah. Oke, itu pesan sehat dari Pak Tony, sangat menginspirasi sekali ya. Dan hari ini kita sudah belajar banyak, kita di sini belajar sharing-sharing dan dapat banyak ilmu healthy. Semoga bisa menambah awareness, menambah pengetahuan sehingga kita bisa juga lebih paham mengenai gagal ginjal yang ada sekarang. Fenomenanya semakin bertambah, sedangkan Pak Tony nggak mau nambah anggota lagi nih healthy. Jadi kalau bisa stop di situ saja gitu ya. Lagi-lagi semoga memberikan manfaat untuk healthy semua. Terima kasih Dokter Pak Tony. Terima kasih. Ya, luar biasa sekali. Mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin terkait transplantasi ya, kayaknya Boleh, menarik untuk benar. dibahas juga gitu sebagai salah satu modalitas yang mungkin alternatif yang sangat sangat menjanjikan Ya. gitu. Kita bisa lihat Pak Tony sekarang bisa duduk bersama kita dengan keadaan sehat dan bugar gitu. Begitu saja healthies dari kita. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan juga sudah melihat Kemenkes kali ini. Lagi-lagi semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya YouTube channel Kementerian Kesehatan. Di-share juga sebanyak-banyaknya sehingga lebih banyak orang yang tahu mengenai cuci darah itu seperti apa, kemudian menghilangkan resahnya tuh gimana gitu, kemudian juga banyaklah tentang gagal ginjal gitu sobat sehat. Dan juga jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya sehingga kamu nggak akan kelewatan episode Kemenkes berikutnya. Mungkin saja saya Yure, Dokter Elizabeth, Pak Tony pamit undur diri, sampai jumpa dan salam sehat.